Pada tanggal 9 November 1917, pasukan Inggris memasuki Palestina untuk pertama kalinya. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang dirayakan oleh dunia barat, seolah menandai kemenangan setelah berabad-abad sejak kota itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam euforia kemenangan itu, seorang komandan Inggris berdiri di depan makam Salahuddin. Dengan nada penuh kesombongan, ia berkata, "Wahai Salahuddin, bangunlah, kami telah kembali. Salib telah menang." Kata-kata itu mencerminkan permusuhan lama yang terus berulang dalam sejarah tanah ini. Palestina, sebuah nama yang tidak berasal dari bahasa Arab, telah menjadi saksi dari berbagai peperangan sepanjang zaman. Jika seseorang mencoba mencari kata ini dalam kamus Arab klasik, mereka tidak akan menemukannya. Namun, meski namanya bukan Arab, penduduknya adalah orang-orang Arab. Tanah ini selalu menjadi pusat konflik. Mengapa? Mengapa bangsa Yahudi sangat menginginkan Palestina dan menyebutnya sebagai Tanah Perjanjian? Apa hubungan mereka dengan Baitul Maqdis dan kisah Haikal Sulaiman yang selalu mereka perbincangkan? Begitu banyak pertanyaan yang muncul tentang Palestina. Apakah benar bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun oleh jin dan malaikat? Kapankah sebenarnya masjid ini didirikan? Semua pertanyaan ini akan terjawab seiring perjalanan kita dalam menelusuri sejarah yang telah lama tersembunyi. Sejarah mengajarkan bahwa semua nabi yang diutus oleh Allah membawa satu agama, yaitu Islam. Sejak Adam hingga Muhammad, ajaran mereka tidak berubah, menyembah Allah yang Esa. Namun, manusia kemudian memutarbalikkan ajaran tersebut, hingga lahirlah berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau Nasrani, tetapi seorang Muslim yang hanif. Islam adalah agama yang sempurna. Namun ia datang dengan syariat yang berbeda-beda, sesuai dengan umat dan zaman masing-masing nabi. Dari keturunan Nabi Yakub lahirlah Bani Israel, sebuah kaum yang pada awalnya adalah Muslim yang taat. Mereka dipilih oleh Allah di antara kaum-kaum lain yang berada dalam kesesatan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, karena sejarah mencatat bagaimana mereka seringkali berkhianat terhadap ajaran para nabi mereka. Ketika Musa diutus kepada mereka, mereka masih dalam keadaan Muslim. Allah telah menuliskan tanah suci bagi mereka, dan Musa memerintahkan kaumnya untuk memasukinya. Namun, mereka menolak dengan penuh ketakutan dan berkata, "Wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, sedangkan kami di sini menunggu." Karena kedurhakaan mereka, Allah menghukum mereka dengan kebingungan selama 40 tahun di padang pasir. Mereka tersesat, tidak dapat keluar dari gurun Sinai, hingga generasi mereka berganti. Setelah Musa wafat, kepemimpinan beralih kepada Yusha bin Nun, yang akhirnya berhasil membawa mereka memasuki tanah suci. Sayangnya, seiring waktu, Bani Israel kembali tergelincir dalam kemaksiatan dan kezaliman. Mereka mulai membunuh nabi-nabi mereka sendiri, sehingga mereka mendapat julukan sebagai pembunuh para nabi. Allah pun murka dan mengirimkan bangsa lain untuk menghancurkan mereka. Setelah berbagai peperangan dan penghancuran, kaum Bani Israel kehilangan tanah mereka dan tercerai-berai di berbagai wilayah. Kaum yang dahulu dipilih oleh Allah akhirnya ditinggalkan karena kesombongan dan pengkhianatan mereka sendiri. Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Allah terus mengutus nabi-nabinya untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran. Di antara mereka adalah Nabi Daud, yang dengan keberanian dan pertolongan Allah berhasil mengalahkan Jalut, seorang raja zalim dari kaum yang berkuasa saat itu. Daud kemudian menjadi raja sekaligus nabi yang membangun kembali pemerintahan yang berlandaskan tauhid. Namun, pembangunan Baitul Maqdis yang ingin ia lakukan belum sempat ia selesaikan. Tugas itu kemudian dilanjutkan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kerajaan paling besar dan kekuasaan yang luar biasa. Allah memberinya kendali atas angin, jin, dan bahkan binatang. Dengan kekuatan ini, ia membangun kembali Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai pusat ibadah bagi kaumnya. Namun, setelah wafatnya Sulaiman, bangsa ini kembali menyimpang.
mereka mulai menyembah berhala dan melakukan kemungkaran. Allah pun kembali menurunkan hukumannya dengan mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk menaklukkan mereka. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah penaklukan Yerusalem oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar. Ia menghancurkan Baitul Maqdis, membunuh banyak orang Yahudi, dan membawa sisanya sebagai tawanan ke Babilonia. Sejak saat itu, Baitul Maqdis seringkali berpindah tangan, dikuasai oleh berbagai bangsa yang datang silih berganti, Persia, Romawi, dan akhirnya kaum muslimin. Namun, sebelum Islam datang, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Romawi yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Kemudian, Allah mengutus Nabi Isa sebagai rasul terakhir bagi Bani Israel. Ia datang dengan membawa Injil dan menyeru mereka kembali kepada ajaran Tauhid. Namun, seperti biasa, mereka menolak dan bahkan merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kehendak Allah, Isa tidak terbunuh, tetapi diangkat ke langit. Sejak saat itu, keadaan Bani Israel semakin terpuruk. Mereka terusir dari tanah mereka dan tercerai-berai di berbagai penjuru dunia. Ketika Kekaisaran Romawi berkuasa di Palestina, mereka akhirnya menghancurkan sisa-sisa Baitul Maqdis dan melarang orang Yahudi untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, nama Yerusalem menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan diisi oleh kaum Nasrani. Namun, sejarah belum berakhir. Di tanah suci Mekah, keturunan Nabi Ismail terus berkembang. Dari keturunan inilah Allah mengutus Nabi terakhir, Muhammad. Ia membawa risalah yang sempurna dan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Pada suatu malam yang penuh keajaiban, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram di Mekah, beliau diperjalankan oleh Allah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Di sana, beliau memimpin salat bersama seluruh nabi yang pernah diutus sebelumnya. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa tanggung jawab atas Baitul Maqdis kini berada di tangan umat Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifah, hingga akhirnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Palestina dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Umar bin Khattab sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima kunci kota. Ia tidak menghancurkan gereja-gereja di sana, tetapi justru menjamin keamanan dan kebebasan beragama bagi semua penduduknya. Dengan demikian, Yerusalem kembali menjadi pusat Islam, dan Masjid Al-Aqsa dibangun kembali sebagai tempat suci bagi kaum muslimin. Ketika Umar bin Khattab menerima kunci kota Yerusalem, kota suci ini menjadi bagian dari wilayah Islam. Kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat suci yang harus dijaga dan dihormati. Masjid Al-Aqsa, yang sebelumnya dalam keadaan rusak, mulai dibangun kembali sebagai pusat ibadah yang penuh keberkahan. Dari masa ke masa, Yerusalem tetap menjadi bagian dari dunia Islam. Berbagai dinasti silih berganti memegang tampuk kekuasaan, dari Umayyah, Abbasiyah, hingga akhirnya, kota ini jatuh ke tangan kaum salib dalam Perang Salib pertama. Perang Salib merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Pada tahun 1099, pasukan salib merebut Yerusalem, dan kaum muslimin mengalami pembantaian besar-besaran. Masjid Al-Aqsa yang suci itu dikotori dan diubah menjadi gereja. Darah kaum muslimin mengalir di jalan-jalan kota, sebuah pemandangan yang mengguncang hati setiap orang yang mengetahui penderitaan mereka. Namun, sejarah tidak membiarkan kegelapan itu bertahan selamanya. Allah menakdirkan datangnya seorang pemimpin besar, Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan penuh kesabaran dan strategi, ia mempersiapkan pasukannya hingga akhirnya, pada tahun 1187, Yerusalem kembali berada di bawah kekuasaan Islam. Saat memasuki kota, Salahuddin Al-Ayyubi tidak membalas dendam. Tidak ada pembantaian atau pembalasan yang kejam. Ia memberikan jaminan keamanan kepada semua penduduk, baik Muslim, Nasrani, maupun Yahudi. Sikapnya ini sangat berbeda dengan kekejaman yang dilakukan pasukan salib sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Islam, Yerusalem kembali damai. Masjid Al-Aqsa dibersihkan dan kembali dijadikan pusat ibadah yang dihormati. Selama berabad-abad, umat Islam menjaga tempat ini dengan penuh kehormatan. Namun, ancaman baru dari dunia barat akhirnya datang. Pada abad ke-20, dengan dalih janji politik dan kepentingan kolonial, bangsa barat merancang skenario baru untuk merebut Palestina dari tangan kaum muslimin. Tahun 1917 menjadi titik balik besar. Inggris, dengan dukungan Zionis internasional, mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjanjikan tanah Palestina sebagai tanah air bagi orang-orang Yahudi. Pada saat itu, kaum muslimin masih terpecah dan lemah. Saat pasukan Inggris memasuki Palestina, dunia barat merayakan kemenangan mereka.
Bagi mereka, kemenangan itu bukan hanya militer, tetapi juga kemenangan ideologi dan peradaban. Mereka merasa telah merebut kembali tanah yang pernah hilang dari genggaman mereka. Sejak saat itu, Palestina menjadi sasaran kolonisasi. Pendatang Yahudi dari berbagai penjuru dunia mulai mengalir masuk, membangun permukiman-permukiman baru di atas tanah yang telah dihuni oleh bangsa Arab selama berabad-abad. Dengan dukungan Inggris, mereka perlahan-lahan menguasai ekonomi, pemerintahan, dan akhirnya tanah Palestina itu sendiri. Namun, perlawanan dari bangsa Palestina, baik Muslim maupun Kristen, mulai muncul. Meskipun kekuatan kolonial yang mereka hadapi begitu besar, semangat perlawanan tak pernah padam. Pada tahun 1948, tragedi terbesar terjadi. Berdasarkan rencana PBB yang didukung oleh negara-negara Barat, negara Israel diproklamasikan di tanah Palestina. Ribuan keluarga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka. Sebuah bencana yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Kota-kota dihancurkan, desa-desa dikosongkan, dan rakyat Palestina menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri maupun di negara-negara tetangga. Namun, perjuangan belum berakhir. Sejak hari itu, rakyat Palestina terus melawan, tidak pernah menyerah dalam mempertahankan hak mereka atas tanah yang telah dirampas. Masjid Al-Aqsa kembali menjadi simbol perjuangan, bukan hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia. Dekade demi dekade berlalu, dan konflik di tanah ini tidak pernah berakhir. Setiap generasi Palestina tumbuh dalam bayang-bayang pendudukan, tetapi semangat perlawanan mereka tetap hidup. Negara-negara Muslim di sekitar Palestina seringkali hanya menjadi penonton. Beberapa mencoba membantu, namun banyak yang tunduk kepada tekanan politik dunia Barat. Meski begitu, Masjid Al-Aqsa tetap berdiri tegak menjadi saksi bisu dari semua peristiwa yang terjadi, dari zaman para nabi hingga era modern ini. Hari ini, kita masih menyaksikan sejarah yang terus berulang. Masjid Al-Aqsa masih berada dalam cengkeraman penjajahan, tetapi suara perlawanan tetap menggema dari setiap sudut Palestina. Di tengah kezaliman yang berlangsung, Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka yang bersabar. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap penjajah yang pernah menguasai tanah ini akhirnya tersingkir.